mereka bisa mengartikan itu menyembah, padahal kita ini menghormati orang tua itu loh. Itu yang masih masih apa namanya, nggak masuk gitu loh. Untuk kok bisa ya ada penafsiran sedangkal itu, Ya. apalagi bukan orang Jawa yang mengomentari. Nah, itu mungkin mempunyai apa motivasi atau apa ya, saya juga kan ya itu biarlah. Kalau dipikir secara mendalam ya, Ya, secara mendalam, kalau menyembah ya katakanlah kalau kita orang awam bilang sembahyang, nah ya. itu kan sama juga kita itu menyembah marang Sang Yang Widi, atau menyembah ketuhanan kita, atau menyembah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara sesuai keyakinan masing-masing. Kalau orang Islam dengan menjalankan sholat 5 waktu dengan ketuhanan kita. Tapi kalau kita itu orang Jawa sungkem sama orang tua kok sampai dikatakan menyembah, itu terserah. Kalau menyembah orang tuanya tidak apa-apa sih kurasa. Orang tuanya disembah. Orang tua sendiri dalam arti menyebutkan, melainkan menduakan Tuhan bukan. Bukan. Tapi kan kita kan diwajibkan birrul walidain kan, betul. sama orang tua. Kurasa orang Jawa memang seperti itu. Anak-anak ya sekarang gitu. Ya. Orang yang salim, sungkem, cium tangan itu katanya itu dianggap menyembah. Nah, itu sampai ada yang bawa-bawa ayat, bahkan ada yang bawa hadis untuk menguatkan statement tersebut bahwa sungkeman atau cium tangan itu sama juga menyembah. Itu orang negeri, budaya orang negeri seberang sana katanya. Oh iya, iya. Nah, padahal di dalam budaya Jawa sendiri itu kan sebenarnya kan adab sopan santun, unggah-ungguh, kita menghormati guru, kita cium tangan itu juga mendapatkan berkahnya seorang guru atau orang tua gitu, Mas. Itu bahkan sampai fenomenanya itu sampai seperti ini, Mas. Ini ngomong apa adanya aja ya. Iya. Di video itu ada seorang Habib. Habib itu kan dianggap sama orang-orang ini kan seorang guru. Apalagi seorang Habib itu kan istimewa. Nah, itu ketika salaman, cium tangan itu langsung kayak marah gitu loh. Ketika tangannya mau dicium itu tidak boleh. Langsung kayak marah, langsung apa ya, tidak mencegah, malah menarik tangannya itu secara kasar. Nah, itu kan kita sebagai orang Jawa yang dari dulu praktek itu sebuah adab kesopanan, menghormati seorang guru, jadinya kan tersinggung. Iya. Nah, itu gimana, Mas, menurut Mas Mansur sendiri? Kalau menurut saya ya, jadi itu kan yang dianggap budaya kita mulai dulu sampai sekarang ya. Wong Jawa ngarani Subosito. Yes. Subosito. Bahkan emang ada Jawa itu selalu, apalagi anak sama orang tua biasanya kan dia itu selalu sungkem. Dalam arti sungkem itu kan kita itu menghargai orang tua dan minta doanya orang tua supaya kita itu bekerja atau beraktivitas dalam hal apapun supaya dapat doa restu panestu kan gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat maupun dalil, maaf saya aku nggak tahu ya gitu. Kalau kita kan orang Jawa, orang bodoh, setahu saya itu kan minangka tuntunan orang Jawa ya, sebagai dasar bersopan santun sama orang tua atau sama siapa lah yang dianggap itu lebih tua di situ. Kurasa sah saja kalau orang sini ya, kalau nggak tahu kalau orang Jawa ya ngapunten, saya menyangkut situ-situ ya. Karena gini Kang,
Karena orang Jawa itu prinsipnya dia itu kan banyak orang bodoh sih. Bahkan orang bodoh ini nggak tahu apa-apa. Yang penting dia itu mempunyai perilaku atau tingkah laku yang sesuai aturan agama yang diajarkan, atau orang-orang itu yang diajarkan ini tidak mengganggu orang lain. Bahkan ketemu orang tua pun dia juga langsung gini, misalnya bersalaman, minta doa. Ini kan termasuk dia itu perilaku budi pekerti yang luhur, minta doanya orang tua itu otomatis itu ya. Kalau dikaitkan dengan penyembahan, kurasa kok nggak tinggal orangnya yang mengartikan ya. Kalau kurasa orang Jawa ini mulai Sabang sampai Merauke, kurasa kok sama ya. Tapi yang orang Jawa itu bener ya. Walaupun berbeda-beda agama, semua itu sama kurasa di situ. Yang kadang ini kok mereka bisa mengartikan itu menyembah, padahal kita ini menghormati orang tua itu loh. Itu yang masih nggak nggak masuk gitu loh. Untuk kok bisa ya ada penafsiran sedangkal itu, apalagi bukan orang Jawa yang mengomentari. Itu mungkin mempunyai motivasi atau apa ya. Saya juga kan ya itu biarlah. Kalau dipikir secara mendalam ya, secara mendalam, kalau menyembah ya, katakanlah kalau kita orang awam bilang sembahyang, nah itu kan sama juga kita itu menyembah marang Sang Yang Widi, atau menyembah ketuhanan kita, atau menyembah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara sesuai keyakinan masing-masing. Kalau orang Islam dengan menjalankan sholat 5 waktu, kalau orang Jawa dengan menjalankan semedi atau meditasi. Di situ kan semua ini kan pengabdian dengan ketuhanan kita. Tapi kalau kita itu orang Jawa sungkem sama orang tua kok sampai dikaitkan menyembah, itu terserah. Kalau menyembah orang tuanya tidak apa-apa sih kurasa. Orang tua enggak sendiri dalam arti menyembuhkan, melainkan menduakan Tuhan bukan. Tapi kan kita kan diwajibkan birrul walidain kan, betul. Sama orang tua. Kurasa orang Jawa memang seperti itu. Anak-anak ya sekarang itu. Ya lumpar-lumpar aja lah, menjalani sesuai syariat apa yang kita jalani, sesuai aturan kita yang jalan. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Yang penting kita tetap menggunakan perilaku tingkah laku yang becik atau budi pekerti yang luhur, tidak melanggar HAM atau tidak mengganggu agama lain. Semua ini adalah sama, karena semua ini adalah di negara kita, negara Pancasila, dan ketuhanan kita yang Maha Esa. Kita harus tetap rukun-rukun wae lah. Binika tunggal ika di situ, Kang. Cuma kan mereka itu entah kenapa seperti mengadu domba antara orang Jawa, membenturkan orang Jawa dengan apa istilahnya ya? Budaya Jawa, orang Jawa dengan budaya orang lain dibenturkan gitu. Ya namanya zaman wis akhir. Ini berbagai cara ya. Berbagai cara. Anda sudah mengetahui bahwa akhirnya zaman ini umat Islam akan pecah belah menjadi 70 berapa itu kan. Nah, semua ini tinggal kita bisa mengendalikan diri ndak di situ. Kita yang penting bisa mengendalikan diri. Anda ini misalnya selalu mendengarkan sana, mendengarkan boleh-bolehlah untuk pengetahuan, tapi kita kalau ikut sana, ikut malah kebingungan. Yang penting carilah untuk menambah wawasan. Nggak usah yang neko-neko. Kalau mencari sensasi silakan ya, punten ya, saya nggak tahu ya. Mencari masa. Mencari masa.